59. Saat ini, Rendra masih tidak terburu-buru. Dia duduk di dalam kamp sambil merenung. Tiba-tiba, Solomon berjalan masuk dan berkata, "Ayah, ada surat lagi dari orang itu. Coba lihat dulu." Rendra langsung membuka matanya dan mengambil surat itu. Dia mengernyit setelah membaca isi surat. Rendra berucap, "Menyerang hanya demi seseorang." Rendra agak terkejut. Dia mengamati nama, Wira, dengan cermat dan hatinya tergerak. "Apa?" tanya Solomon yang segera menghampiri Rendra. Solomon juga kaget setelah membaca surat itu. "Jadi, kita bersusah payah hanya demi seseorang," ujar Solomon. Dia tidak mengerti apa maksud orang itu. Rendra menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan perlahan. Sepertinya, orang itu sangat menyukai Wira. Dia ingin membuat Wira kecewa dan tunduk kepadanya, lalu bekerja untuknya. Mendengar ucapan Rendra, Solomon mendengus dan menimpali. "Kenapa begitu repot? Kalau kita menerobos kota dan menangkap Wira, dalam 3 hari, kita bisa segera kembali ke kerajaan Agrel." Rendra menjelaskan, "Kita memang bisa menangkap Wira dengan cara ini, tapi nggak bisa membuatnya benar-benar tunduk. Aku mengerti maksud orang itu. Dia ingin membuat Wira sepenuhnya kecewa dengan kerajaan Nuala dan membenci negara ini. Dengan begitu, Wira baru bisa bertekad untuk tunduk pada kerajaan Agrel. Cara yang bagus, benar-benar hebat. Bahkan, dia nggak ragu untuk mengorbankan kita yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Apa Wira begitu hebat? Belakangan ini, Wira memang terkenal, tapi apa peperangan yang dimenangkan Yuda itu benar-benar kontribusi Wira?" Lanjut Rendra. Rendra terlalu memahami orang itu. Jika bukan karena benar-benar suka, dia juga tidak akan bersusah payah untuk mendapatkan orang berbakat seperti ini. Sementara itu, di kerajaan Agrel, Ibu Suri yang memakai jubah merah tersenyum setelah menerima laporan. Dia berkata, "Sudah saatnya membuat Wira benar-benar kecewa." Ibu Suri memerintahkan, "Sampaikan perintahku, siap-siap untuk berperang dan Giandra yang akan menjadi pemimpin. Umumkan peperangan ini di perbatasan." Di ibu kota provinsi Jawali, semua orang sedang panik saat ini. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot dan sudah mengendalikan 3 benteng kota. Orang-orang di provinsi Jawali tidak bisa berkutik lagi. Kalaupun pemerintah mengutus pasukan untuk membantu, itu juga membutuhkan waktu 10 hari. Dalam waktu ini, semua orang di provinsi Jawali pasti akan berakhir tragis. Bagaimana ini? Provinsi Jawali pasti celaka. Kita pasti mati. Dasar pasukan kota pusat pemerintahan Roino sialan. Kenapa mereka membelot? Di provinsi Jawali hanya ada sekitar 10.000 pasukan garnisun. Saat ini, 3 benteng kota sudah direbut sehingga kita kehilangan sepertiga pasukan. Yang tersisa cuma 3.000 lebih pasukan yang menjaga di sini, sedangkan pasukan kota pusat pemerintahan Roino berjumlah 30.000 orang. Kalau ingin menerobos kota, itu hal yang sangat mudah. Cepat buka gerbang kota, kita menyerah saja. Para rakyat merasa putus asa. Kala ini, tidak ada cara untuk bertahan lagi. Mereka tahu bahwa 3.000 orang yang bertarung melawan 30.000 pasukan pasti akan mati. Hanya dengan membuka gerbang kota dan menyerah, mereka semua bisa hidup. Banyak rakyat yang mengepung kantor gubernur. Mereka berharap Lukman bisa memutuskan untuk menyerah. "Pak Gubernur, tolong buka gerbang kota dan menyerah saja." "Benar, Pak Gubernur. Semua rakyat pasti akan dibantai kalau kota diterobos. Tolong, Pak Gubernur, menyerah saja." Mendengar teriakan rakyat, raut wajah Lukman menjadi muram. Dia tahu kalau membuka gerbang kota dan menyerah, orang lain bisa hidup, tetapi Lukman sendiri pasti akan mati. Masalahnya, Lukman tidak punya cara lain lagi. Dia hanya bisa menyerah. Meskipun dia adalah gubernur, siapa yang bersedia mendengar ucapannya saat menghadapi situasi yang berbahaya seperti ini? "Oke, buka gerbang kota dan menyerah," ucap Lukman yang duduk lemas di kursi. Sementara itu, raut wajah Hatta sangat pucat. Pada saat ini, bilah bambu yang tak terhitung jumlahnya dilempar masuk dari luar kota. Semua orang memungut bilah bambu itu dan ketakutan hingga terduduk di tanah setelah melihatnya. Bab 660. Brengsek, Rendra, kamu benar-benar keterlaluan. Ternyata kamu nggak membiarkan provinsi Jawali menyerah. Seru Lukman. Saat ini, terkejut sesudah mengambil bilah bambu yang dilempar dari luar. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino menolak kalaupun Lukman menyerah dan membuka gerbang kota. Apapun yang terjadi, mereka juga akan membantai semua rakyat tanpa tersisa sedikit pun. "Ayah, bagaimana ini? Apa sekarang, kita cuma menunggu dibunuh?" ujar Hatta yang panik. Dia tidak ingin mati. Saat memikirkan hal ini, Lukman menarik napas dalam-dalam. Dia yang mendapatkan sebuah ide berujar. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Hatta tertegun sejenak sesudah Lukman selesai bicara. Dia yang kebingungan bertanya. Memangnya masih ada cara lain lagi? Hatta tidak tahu mereka bisa menggunakan cara apa lagi untuk menghadapi 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino. "Ada, suruh Wira menjadi penasihat militer," ucap Lukman. Hatta tercengang dan ekspresinya berubah drastis. Dia langsung paham. Hatta berkata, "Ayah, kamu mau menyuruh Wira menjadi penasihat militer untuk melawan pasukan pembelot? Dia bisa mengalahkan pasukan bangsa Agrel, mungkin dia benar-benar bisa membantu kita."
Tentu saja, Hatta tahu bahwa Wira yang menjadi penasihat militer saat peperangan antara Yuda dan Raja Tanui terjadi. Kalau bukan karena Wira, mereka tidak mungkin menang dengan mudah. Kala ini, orang yang bisa menyelamatkan Provinsi Jawali hanya Wira. Benar, sebenarnya penasihat kanan bisa takut dengan Wira dan penasihat kiri bisa mendukung Wira karena mereka tahu kebenarannya. Meskipun sampai sekarang aku nggak percaya Wira sehebat itu, dia pasti akan membantu kita di saat-saat genting seperti ini. Kalau enggak, dia juga akan mati, kata Lukman. Kemudian, dia segera memanggil kusir kereta kuda, lalu pergi ke tempat tinggal Wira. Pada saat yang sama, rumah Bordilvion juga mendapatkan kabar. Dewina tersenyum setelah membaca surat yang diterimanya. Dia berujar, rencana ini sudah disiapkan begitu lama, sudah saatnya kita beraksi. Ayo, siapkan kereta kuda, kita pergi ke tempat tinggal Wira. Kala ini, Farel yang datang ke kediaman Wira terlebih dahulu terlihat sangat khawatir. Dia berucap, Wira, pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot dan ingin membantai semua orang. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Farel duduk di seberang Wira dan di belakang Farel hanya ada gadis berpakaian ungu. Sementara itu, Fabrian dan lainnya yang berdiri di belakang Wira sangat gugup. Kondisi di luar begitu kacau, banyak orang yang merasa putus asa. Ketika kabar pembantaian tersebar, tidak ada satupun orang yang mengabaikannya. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut nyawa semua orang. Masalah ini aneh sekali, ucap Wira. Dia kebingungan setelah mendengar tentang pembelotan pasukan kota pusat pemerintahan Roino dari pagi tadi. Tentu saja, Wira tahu desa Angindra dan pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang bekerja sama untuk membuat kekacauan ini. Namun, Wira tidak mengerti satu hal. Kalaupun pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot, apa mereka sanggup mempertahankan Provinsi Jawali? Tempat ini bukan perbatasan ataupun kota pusat pemerintahan Jagabu, melainkan Provinsi Jawali. Sekalipun pasukan kota pusat pemerintahan Roino berhasil menyerang, mereka juga akan kesulitan mempertahankannya. Beberapa hari kemudian, setelah pasukan kerajaan Nuala sampai di perbatasan, pasukan kota pusat pemerintahan Roino pasti akan mati. Seharusnya, kerajaan Agrel tidak akan melakukan hal yang merugikan seperti ini. Bab 661. Apa yang bisa dilakukan saat seluruh penduduk kota dibantai? Hari ini, seluruh rakyat Provinsi Jawali akan dibunuh. Hari kedua, para tentara kota pusat pemerintahan Roino akan dilenyapkan. Hari ketiga, kota ini akan bebas dari pemberontakan. Seluruh jenderal yang menyergap kerajaan Nuala juga telah gugur. Tidak banyak pihak yang bisa mengendalikan prajurit. Kerajaan Agrel sudah melakukan banyak hal, tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kejadian ini benar-benar membingungkan. Tentara kota pusat pemerintahan Roino memang memberontak. Aku khawatir mereka adalah bidak kerajaan Agrel. Tapi, aku nggak mengerti alasan pemberontakan ini. Kita nggak bisa menyerang ataupun bertahan. Sungguh membingungkan. Farel juga berpikir demikian. Tidak sulit untuk memahami hal ini, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa berpikir dengan tenang saat wilayahnya sedang diserang oleh pasukan militer. Selain itu, mereka terus membantai kota dan menolak untuk menyerah. Taktik seperti apa ini? Tambah Farel. Wira juga sedang memikirkan apa yang diucapkan oleh Farel. Dia menghela napas, lalu menimpali. Sepertinya tindakan kerajaan Agrel benar-benar nggak bisa ditebak. Apa kamu punya cara untuk melindungi wilayah ini? Tanya Farel dengan khawatir. Kelompok kekuatan keluarga baru sangat hebat. Kalaupun tentara kota pusat pemerintahan Roino melakukan pembantaian, Farel masih bisa melarikan diri. Namun, Farel tidak tega meninggalkan Wira mati di sini. Ketika Wira menarik napas dan hendak berbicara, Danu datang sembari berkata, Kak Wira, ada yang ingin bertemu denganmu. Danu menatap Farel sekilas tanpa menyebut nama orang tersebut. Farel tentu paham ini adalah masalah pribadi sehingga dia berkata, karena kamu ada tamu, aku nggak akan mengganggu lagi. Kalau butuh bantuan, silakan mencariku. Wira tersenyum sambil mengangguk dan berucap, antarkan Farel keluar lewat pintu belakang. Setelah Farel pergi, Wira bertanya, siapa yang mencariku? Danu mengedip-ngedipkan matanya, lalu berbisik, Dewina. Wira terbelalak begitu mendengar nama ini. Dia memekik. Apa, Dewina? Wira awalnya mengira orang yang mencarinya adalah keluarga Pratam, keluarga Marino, ataupun keluarga Linardi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Dewina akan mencarinya. Untuk apa dia datang mencariku? Tanya Wira dengan bingung. Danu berdeham, lalu menjawab, mungkin, dia merasa Kak Wira bisa melindunginya. Raut wajah Wira sontak muram dan menatap Danu dengan tajam. Dia berjalan ke ruang tamu. Ketika melihat Dewina, Wira berkata sambil tersenyum. Ternyata Nona Dewina yang datang. Aku sungguh agak terkejut. Kenapa Nona Dewina keluar di situasi rusuh seperti ini? Apa Nona nggak takut bertemu orang jahat? Dewina seketika terkekeh-kekeh, lalu menjawab. Tuan Wira bercanda saja. Wanita kecil sepertiku hanya orang rendahan. Orang jahat sekalipun nggak akan tertarik padaku. Wira menimpali sambil tersenyum. Ada banyak orang yang kagum pada Nona Dewina. Saat ini, situasi di luar sangat kacau. Pasukan militer sedang memasuki perbatasan. Di situasi seperti ini, hidup dan mati bergantung pada kita sendiri.
Beberapa orang nggak berperi kemanusiaan, jadi Nona sebaiknya berhati-hati. Setelah menyelesaikan ucapannya, Wira duduk sembari menatap Dewina dengan bingung, lalu kembali bertanya. Nona Dewina, ada urusan apa mencariku? Dewina tersenyum tipis. Dia menatap Wira sambil menimpali. Menurutmu, untuk apa aku datang kemari? Wira menggeleng seraya menjawab, aku masih bisa menebak kalau orang lain yang mencariku. Tapi, kalau Nona yang datang mencariku, jujur saja aku benar-benar nggak tahu apa tujuan Nona. Kali ini, Wira bersungguh-sungguh. Dia sama sekali tidak tahu alasan Dewina mencarinya. Terakhir kali kita bertemu, aku pernah bilang pada Tuan kalau aku punya cara untuk melindungi diri saat kerusuhan. Sekarang saatnya sudah tiba, apa Tuan mau tahu bagaimana caranya? Ujar Dewina sambil tersenyum. Begitu mendengar ucapan ini, Wira menyipitkan matanya dan raut wajahnya berubah. Dia menatap Dewina dengan ekspresi terkejut sembari bertanya, kamu, orang kerajaan Agrel.